Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamun ala ibadihi alladhina astafa. Subhana rabbiyal aliyyil a'lal wahhab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya wa la rasul ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa qutil arwahi wa ghizaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim fi kulli lahzatin abadan adada khalqihi wa ridha'a nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah kita terhubung lagi dalam kajian Al-Mursyidul Amin karya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala anhu. Kita sampai pada judul tentang tidak boleh sembarangan dalam memilih kawan. Ketahuilah, kata Imam Al-Ghazali, bahwa tidak semua orang layak dijadikan sebagai sahabat dan kawan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalil." Artinya, seseorang tergantung pada agama sahabat karibnya. Maka hendaklah kalian atau salah seorang dari kalian memperhatikan pada siapa dia bersahabat dekat. Al-Ghazali mengatakan bahwasanya ada beberapa sifat yang harus diperhatikan dalam mencari kawan. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah carilah kawan yang berakal pandai. Jangan mencari kawan yang akalnya pendek dan akalnya tidak memiliki kualitas yang baik. Yang kedua, hendaknya dalam mencari kawan itu yang mempunyai akhlak baik. Yakni tutur katanya baik, lemah lembut, sopan santun, tertata rapih, dan cenderung merendah, cenderung mencintai kedamaian. Kemudian yang ketiga, carilah kawan yang tidak fasik. Fasik itu adalah seorang yang beragama Islam tetapi menentang atau melanggar ajaran Islam. Orang Muslim yang berbuat dosa itu fasik. Dan atribut kefasikannya itu karena seringnya dia berbuat salah, berbuat dosa. Maka itu jangan dijadikan teman. Karena kalau kita tidak mampu mempengaruhinya untuk menjadi baik, justru khawatir kita yang terpengaruh untuk menjadi buruk.
Berikutnya, carilah teman, jadilah kawan yang tidak ahli bid'ah. Juga carilah kawan yang tidak tamak, tidak rakus terhadap dunia. Itulah beberapa sifat yang harus diperhatikan dalam mencari kawan atau teman. Mengenai akal, Al-Imam mengatakan akal adalah modal utama. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yang artinya begini, janganlah bersahabat dengan orang bodoh dan berhati-hati serta jauhilah dia. Banyak orang bodoh binasa dan membinasakan orang baik pada saat orang baik itu berkawan dengan dia. Manusia diukur dengan manusia pula apabila sedang berjalan bersama. Sedangkan satu benda diukur dengan benda lainnya. Sehingga apabila ia memiliki ukuran dan kemiripan, maka ia dianggap sama. Sesungguhnya sebuah hati akan diukur dengan hati yang lainnya. Maka hati itu bisa menjadi petunjuk pada saat berjumpa dengan hati yang lain. Maka kata Imam Al-Ghazali, bagaimanapun juga orang yang bodoh akan membahayakan dirimu, meski ia bermaksud menolongmu. Beliau mengutip sebuah syair bahasa Arab yang terjemahannya begini. Ini adalah syair para ulama, yaitu sungguh aku aman dari musuh yang berakal yang pandai, tetapi aku takut dari teman yang diliputi oleh kegilaan. Satu malam, tapi aku lebih takut terhadap teman yang diliputi oleh kegilaan. Satu jenis akal maka akan kujaga jalannya, sedangkan kegilaan tidak bisa ditebak jalannya kemana. Oleh karena itu kata beliau, ada yang sampai mengatakan bahwa memutus persahabatan dengan orang yang bodoh adalah merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atau taqarrub kepadanya. Maka demikian pula tidak ada gunanya bersahabat dengan orang yang fasik. Tadi kita disuruh memilih yang berakal, yang pandai, dan disuruh juga berteman tidak dengan orang yang fasik. Sebab berteman dengan orang yang fasik
akan terus-menerus berada di dalam dosa besar yang engkau saksikan. Sedangkan berteman dengan orang yang takut kepada Allah, yang tidak fasik, maka tidak akan terus-menerus berada dalam dosa besar. Karena itu, hendaklah menghindari orang yang fasik dan tidak menjadikannya sebagai teman. Karena mereka adalah orang yang tidak takut kepada Allah dan tidak akan aman dari kejelekan orang yang fasik itu kalau kita menjadikannya sebagai teman. Sebagaimana firman Allah, "Wala tuti' man aghfalna qalbahu an zikrina wattaba'a hawahu." Dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya. Ini dalam surah Al-Kahfi ayat 28. Jamaah rahimakumullah, Al-Imam mengatakan watak dan tabiat seseorang dapat dipengaruhi oleh karakter orang lain tanpa sadar. Maka demikian pula berteman dengan ahli bid'ah, maksud saya, tidak ada bedanya. Yaitu tidak akan berfaedah, tidak akan bermanfaat. Adapun terkait dengan akhlak mulia yang harus dijadikan ukuran untuk seseorang agar bisa dijadikan teman, ketahuilah, kata Imam Al-Ghazali, Alqamah telah menghimpunnya dalam wasiat yang ia sampaikan kepada anaknya pada detik-detik menghembuskan nafas terakhir. Diriwayatkan, Alqamah mengatakan, "Wahai anakku, jika terlintas dalam hatimu keinginan untuk bersahabat dengan seseorang, maka berkawanlah atau bersahabatlah dengan orang yang menjagamu ketika kamu melayaninya dan memperindah kamu apabila kamu berteman dengannya, dan yang membiayaimu jika kamu memerlukan biaya, maka bertemanlah dengan orang yang ketika kamu mengulurkan tangan kebaikan, maka dia akan menyambutnya. Jika dia melihat suatu kebaikan pada dirimu, maka dia akan mengapresiasinya, akan menghargainya. Dan bila dia melihat satu keburukan pada dirimu, maka dia akan menutupinya. Maka bertemanlah dengan orang yang memberimu ketika kamu meminta, yang mengajak bicara pada saat kamu diam, dan yang menghiburmu sewaktu kamu tertimpa musibah, serta berkawanlah dengan orang yang membenarkan ucapanmu jika kamu bicara, dan yang mendukungmu bila kamu berusaha, serta orang yang mengalah jika kalian berdua sedang berselisih." Itulah nasihat yang disebutkan oleh Alqamah kepada anak beliau pada saat menjelang kematian beliau. Dikutip oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab ini. Diriwayatkan bahwa Ali bin Abu Thalib radhiyallahu an juga mengatakan, sahabat sejati dialah yang selalu bersamamu.
yang rela berkorban demi dapat menolongmu, dan orang yang senantiasa berdiri di dekatmu apabila masa susah datang, maka dia akan memberitahumu dan dia akan mengawini. Inilah yang dikatakan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu an mengenai adab memilih kawan. Kemudian Al-Imam Al-Ghazali mengatakan pada masa generasi salaf dahulu, ulama terdahulu, tersebutlah seseorang selalu mengunjungi keluarga dan anak-anak sahabatnya yang telah meninggal dunia 40 tahun yang lalu. Ia senantiasa memenuhi kebutuhan mereka, mendatangi mereka setiap hari, dan membiayai mereka dengan hartanya sendiri, hingga keluarga itu merasa hanya kehilangan fisik ayah mereka saja. Bahkan mereka melihat pada diri sahabat ayahnya itu sesuatu yang tidak ada pada diri ayah mereka semasa hidupnya. Maka lebih baik lagi apabila orang yang akan dijadikan teman itu selain memiliki sifat wara, yaitu menjaga diri dari hal-hal yang bahkan halal sekalipun, juga adalah orang yang alim, supaya dia dapat mengambil manfaat dari ilmunya. Sayyiduna Luqman Al-Hakim pernah mengatakan, "Wahai anakku, bertemanlah dengan ulama dan merapatlah kepada mereka dengan kedua lututmu, karena hati senantiasa hidup dengan hikmah, sebagaimana tanah yang tandus kembali segar dengan curahan air hujan." Demikianlah yang bisa saya sampaikan pada kajian kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk menyemangati kita yang sedang berada dimanapun, dalam aktivitas apapun, dan bisa memandu kita dalam hal bergaul dan memilih teman, sehingga kita bisa selamat di dunia dan kita mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala ketika di akhirat, karena kita bergaul dengan husnul muamalah, husnul muasyarah, pergaulan yang baik, pertemanan yang baik, mampu menjaga silaturahim dan terhindar dari berbagai kesalahan-kesalahan karena tepatnya kita dalam memilih teman. Demikian yang bisa saya sampaikan. Silakan direnungkan, silakan diamalkan agar ilmu ini menjadi lebih besar manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.